Nah, teman-teman, ini ada dua buah emor. Nah, emor ini ukuran 14 dan emor-emor ini sangat banyak ya, terutama di bengkel-bengkel motor ini banyak. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan emor ini untuk membuat alat super canggih, pintar, kreatif, unik dan tentunya bermanfaat. Langkah awal, kita siapin dua buah kabel seperti ini, dan dua kabel ini udah saya kupas bagian ujungnya seperti ini. Kemudian masing-masing emor kita lilitkan kabel ini ya. Nah, ini untuk emor yang pertama kita ikat atau kita lilitkan ini pada kabel yang pertama. Nah, seperti ini, cukup kita pelintir. Nah, seperti ini. Karena sisa kabel ini terlalu panjang, kita potong saja seperti ini. Dan untuk emor yang kedua sama. Nah, kita ikat juga pada kabel yang kedua atau kita lilitkan ya. Tapi untuk kabel yang ini kita gunakan satu helai kabel saja. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, satu helai kabel ini. Dan langsung kita ikatkan pada emor. Nah, kita masukkan seperti ini. Kita lilitkan dan kita ikat. Kita pelintir. Nah, seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini menggelantung bebas seperti ini. Kemudian sisa kabel yang ini yang tidak dipakai kita potong saja. Ini untuk menghindari terjadinya konslet aja. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya juga udah siapin ini sedotan untuk minuman dan ini sedotan bekas. Oke, kita potong aja di sini karena ini terlalu panjang. Kita pakai aja, ini kurang lebih panjang 5 cm. Dan di sini saya juga udah siapin lempengan pipa paralon yang sudah dibentuk seperti ini. Kemudian pipa paralon ini kita kasih perekat. Nah, di sini kita kasih perekat secukupnya. Kemudian kita tempelin emor ini. Nah, untuk emor ini sengaja saya solder ya. Ini supaya benar-benar kesambung antara kabel dan juga emor. Dan langsung kita tempelin emor pada pipa paralon dengan posisi seperti ini. Setelah perekat kering, nah kita kasih perekat lagi di tengah-tengah emor ini. Nah, di sini. Nah, kalau sudah cukup seperti ini, langsung kita masukkan atau kita tempelin ini sedotan minuman bekas dengan posisi seperti ini. Dan kita tunggu kering perekat dulu. Setelah perekat kering, kita masukkan emor ini yang kedua yang kelas 1 helai kabel. Nah, ini juga saya solder ini ya. Ini supaya benar-benar kesambung antara emor dan juga kabel. Nah, kita masukkan aja dengan posisi seperti ini. Dan usahakan untuk emor yang di atas ini bergerak bebas. Nah, kita lepas saja dulu seperti ini. Nah, teman-teman, di sini saya juga udah siapin ini baterai bekas, baterai HP. Udah ada kabelnya. Untuk yang pendek ini adalah kutub positif dan yang panjang atau yang warna kuning ini adalah kutub negatif. Untuk rangkaian ini kita simpan aja dulu. Selanjutnya kita siapin saklar. Nah, seperti ini.
Dan saklar ini kita tempelin pada baterai. Nah, kita tempelin di sini. Tapi sebelumnya kita kasih perekat dulu untuk baterai. Nah, di sini kita kasih perekat. Dan langsung kita tempelin saklar dengan posisi seperti ini. Kita siapin juga buzzer. Nah, untuk buzzer yang ada tanda positif ini adalah kutub positif, yang ada kabelnya ini. Dan yang polos ini adalah kutub negatif ya. Kasih perekat. Nah, ini pada saklar di sebelah sini. Langsung kita tempelin buzzer pada saklar dengan posisi seperti ini. Dan kita tunggu kering perekat dulu. Kemudian pada rangkaian pipa paralon ini langsung kita tempelin pada baterai. Nah, kita kasih perekat dulu pada baterai di sebelah sini. Dan langsung kita tempelin pipa paralon dengan posisi seperti ini. Nah, jelas seperti ini ya. Oke, kita tunggu kering perekat dulu. Selanjutnya kita solder. Nah, ini kabel yang dari saklar ini. Nah, ini yang dari saklar. Kita solder pada kabel kutub positif baterai atau kabel yang pendek ini. Langsung aja kita solder. Dan lanjut pada kabel ini kutub positif buzzer. Nah, kita solder pada pin saklar yang lain. Nah, di sini. Oke, kita solder aja dulu. Kemudian pada kabel yang kehubung dengan emor ini kita solder pada kabel yang warna kuning atau kutub negatif baterai. Nah, di sini. Oke, kita solder aja dulu. Kemudian pada rangkaian emor dan kabel yang ini, yang satu helai kabel ini. Nah, untuk ujung kabel ini kita solder pada kutub negatif buzzer. Nah, di sini gunakan penjepit seperti ini untuk mempermudah solderan. Oke, langsung aja kita solder kabel yang kehubung dengan emor yang ini. Nah, yang ini pada kutub negatif buzzer. Nah, di sini. Oke, kita solder aja dulu. Setelah kita solder, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini kabel kutub positif baterai menuju saklar, kemudian dari saklar menuju kutub positif buzzer. Kutub negatif buzzer kehubung dengan mor yang ini. Kemudian kutub negatif baterai ini menuju mor yang kita lem ini. Sekali lagi, alangkah baiknya kalau mor ini dan juga kabel yang kita lilitkan ini disolder ya. Nah, seperti ini. Ini supaya benar-benar kesambung ya antara mor dan juga kabel. Dan kita pasang mor yang terakhir dengan posisi seperti ini. Dan usahakan untuk mur yang di atas ini bergerak bebas ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya juga udah siapin magnet. Nah, magnet ini bekas speaker mesin TV. Nah, seperti ini. Oke. Teman-teman, di depan saya sekarang sudah ada pintu ini.
Dan saya akan pasang rangkaian super canggih, super pintar yang terbuat dari MOR ini dan juga magnet seperti ini. Dan untuk mempersingkat video, saya skip dulu ya pemasangan semua rangkaian ini pada pintu. Oke, saya skip dulu. Nah, teman-teman, semua rangkaian udah saya pasang pada pintu dan kita lihat lebih dekat lagi supaya lebih jelas. Nah, untuk rangkaian baterai saya pasang di sini dan untuk magnet saya pasang pada pintu yang di sini. Nah, kita buka seperti ini. Nah, ini jelas magnet saya pasang dengan posisi seperti ini dan kita tutup kembali. Dan alangkah baiknya kalau rangkaian ini dipasang di atas ya, yang tidak mudah dijangkau sama anak-anak. Dan saya sengaja saya pasang rangkaian ini di sini ini untuk memperjelas aja sistem kerja dari rangkaian yang sudah kita buat ya. Dan hal yang terpenting dalam pemasangan rangkaian seperti ini, usahakan ketika pintu ditutup ini, MOR ini ketarik sama magnet ya. Nah, seperti ini. Dan ketika dibuka, maka MOR ini akan jatuh dan menempel pada MOR yang di bawah. Dan ketika ditutup lagi seperti ini, usahakan MOR ini ketarik oleh magnet ke atas ya. Dan supaya jadi lebih kuat untuk daya tarik magnetnya, saya pasang lagi magnet yang seperti ini. Karena daya magnet ini lemah, saya kasih tambahan magnet lagi seperti ini. Nah, ini lebih kuat lagi kalau kita tambah magnet seperti ini ya. Nah, untuk sistem kerjanya seperti ini, jelas ini. Ketika ditutup, ini MOR tarik ke atas ya oleh magnet ya. Nah, kalau ini tidak ketarik, kita geser lagi untuk magnetnya supaya lebih kuat lagi daya tariknya. Nah, seperti ini ya. Jelas. Dan kita on-kan saklar. Nah, seperti ini. Kita coba buka pintu. Nah, ketika pintu dibuka seperti ini, buzzer secara otomatis ini langsung berbunyi karena MOR ini menyentuh langsung dengan MOR yang di bawah ya. Nah, kita tutup pintu seperti ini, maka buzzer secara otomatis ini akan mati atau tidak berbunyi. Nah, kita buka lagi. Nah, ini berbunyi secara otomatis. Dan kita coba buka pintu ini dari luar. Oke, kita coba buka pintu ini dari luar. Nah, ketika pintu ini dibuka dari luar juga buzzer langsung berbunyi ya secara otomatis. Nah, kita tutup lagi. Nah, buzzer langsung mati secara otomatis. Dan kita coba buka lagi pintu. Nah, ketika pintu dibuka, buzzer langsung berbunyi secara otomatis. Oke, kita tutup lagi pintu. Nah, teman-teman, rangkaian super canggih, super pintar ini menjadi alarm otomatis ketika kita membuka ataupun menutup pintu ini ya. Nah, seperti ini, ketika pintu dibuka, buzzer atau alarm ini berbunyi secara otomatis ya. Dan alarm seperti ini akan sangat bermanfaat ya ketika kita lupa mengunci pintu seperti ini, apalagi di jam-jam malam seperti ini. Dan misalnya ada orang lain ataupun bisa dibilang orang jahat, maling, mau masuk ke rumah kita dengan membobol pintu seperti ini, maka ketika pintu dibuka seperti ini, alarm ini akan berbunyi secara otomatis ya. Dan tandanya kalau alarm ini sudah berbunyi, itu pertanda kalau rumah kita atau pintu rumah kita ini sudah dibobol sama orang jahat ataupun bisa dibilang maling begitu ya. Maka dengan rangkaian seperti ini, rumah kita akan jadi aman dari yang namanya maling ya. Semoga bermanfaat.